Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya buat pembaruan yang kita tunggu-tunggu di Infinix Note 40 udah hadir nih. Kalian bisa mulai download buat sekarang ini, tapi barangkali kalian di luar sana mau download atau mau install pembaruan patch bulan Oktober, tapi kalian masih ragu buat pembaruannya dan pengen lihat-lihat terlebih dahulu gimana buat performa ataupun lain-lainnya setelah pembaruan di Infinix Note 40 pakai patch bulan Oktober. Jadi langsung aja mari kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama seperti biasa kita lihatin terlebih dahulu buat info dari pembaruan Infinix Note 40 patch bulan Oktober. Dan ini ada beberapa pembaruan ya, kayak like effect. Lalu yang kedua buat pembaruan Vollax ke versi 3.9 dan menambahkan buat efek cahaya sekitar untuk mengaktifkan asisten suara, penyediaan UI interaktif, support dengan pencarian AI atau search AI, ringkasan web dan juga ringkasan dokumen. Lalu buat beberapa masalah yang di-fix ini buat meningkatkan buat stabilitas fungsi esport atau lebih tepatnya buat pengalaman dalam bermain game. Kemudian pengoptimalan animasi untuk menambah ataupun mengurangi volume yang katanya sih buat perubahan volumenya lebih lancar. Lalu buat pengoptimalan UI yang lebih mulus lagi. Dan ini buat pembaruannya mantap banget ya. Ini gede banget sih, nyampe 1,8 GB atau 1,80 GB. Dan langsung aja mari kita lihat yang pertama ini kan keterangannya buat pembaruan Vollax ke versi 3.9. Jadi kalau kita tekan dan juga tahan tombol powernya langsung masuk ke tampilan yang dimaksud. Nah sekarang ini udah modern, udah pakai yang terbaru ya. Ada like effect-nya di bagian samping-sampingnya. Oke, buat fitur selanjutnya yaitu buat voice AI. Caranya mudah banget, kalian masuk aja di galeri kayak gini. Kemudian mari langsung aja kita cobain buat voice AI-nya kayak gimana. Kalian klik terlebih dahulu. Nah kalau muncul ada icon T, kalian klik aja di sini. Nah secara otomatis langsung akan memindai. Dan ini bisa kita tekan dan juga tahan. Lalu kita pilih aja teks mana yang mau kita pakaiin voice AI-nya. Lalu kita klik icon panah dan kita coba bacakan. Infinix Note 40. Oke, kita ulangi karena terlalu pendek ya. Nah, kayak gini. Infinix Note 40. Dan biar mempermudah kita buat bikin dokumen atau semisal bikin artikel kayak gitu, contohnya kayak gini. Nah langsung aja kalian tekan dan juga tahan, ini bisa langsung kalian salin dan tinggal kalian paste aja di dokumen atau di bagian catatan kalian. Nah seperti itu buat fitur AI tambahannya yang ada di Infinix Note 40 ini. Lalu di bagian pembaruan tadi kan katanya buat volumenya dibikin lebih mulus dan juga lebih lancar lagi buat animasinya, tapi ini menurutku masih sama aja ya. Maksudnya sama aja tuh nggak ada buat perubahan dari animasi ataupun tampilan yang dimiliki di Infinix Note 40 reguler ini. Kemudian buat optimasi buat performa dalam bermain game, dan udah kita tes juga buat CPU throttling-nya. Ini buat patch bulan Agustus kemarin rata-rata bisa dibilang ini pertamanya stabil, kemudian lama-kelamaan agak sedikit menurun ya buat grafisnya. Kemudian ini buat CPU throttling-nya dapat di 83%, maksimalnya di 182 dan minimum di 137. Dan setelah melakukan update buat patch bulan Oktober, bisa kalian perhatiin ya, CPU throttling-nya ini dapat di 87, jadi sedikit lebih stabil dibanding patch bulan Agustus. Tapi buat maksimalnya sedikit lebih turun di 171, sebelumnya ada di 180-an, dan minimumnya agak sedikit lebih bagus di patch bulan Oktober ini. Begitu juga buat Antutunya, ini patch bulan Agustus ya, kita dapat skor di 434 ribuan poin. Dan setelah melakukan update sistem, buat skor Antutnya sedikit menurun di 10 ribuan poin, sekarang ada di 426 ribuan poin. Dan buat gaming testnya bakalan kita bahas di akhir video aja. Kemudian buat update selanjutnya itu kan buat pengoptimalan, buat UI-nya lebih mulus lagi kayak gitu ya. Kalau menurutku sementara ini sih nggak ada kendala sama sekali dari pertama kali saya pakai Infinix Note 40, dan ini yang pakai istri saya, tapi dia sendiri nggak pernah ngeluh sih buat tampilan UI-nya atau buat apa waktu dipakai scroll-scroll kayak gini, kayak nemu bug ataupun apa, ini nggak pernah ada keluhan sedikit pun. Jadi langsung aja mari kita masuk buat gaming test atau tes performa di Infinix Note 40 ini. Dan sekarang ini waktunya buat kita gaming test di Infinix Note 40. Kita nanti bakal liatin buat baterai yang tersisa, FPS real time, serta suhu yang dimiliki dari Infinix Note 40 reguler setelah melakukan update sistem buat patch bulan Oktober. Dan seperti biasa, ini udah kita aktifin buat FPS real time-nya. Ini baterainya nggak kita charging sampai 100% dan ada di 85%. Kemudian buat setupnya cuma pakai konektivitas WiFi, nggak ada kartu yang terpasang karena saya aktifin buat mode offline atau mode penerbangan.
aktifkan. Lalu buat Bluetooth, NFC dan juga buat GPS-nya di sini nggak saya aktifin. Kemudian buat refresh rate layar di sini kita setting di 120 Hz, kita lock aja dan kita keluarkan. Ini aplikasi berjalan di latar belakangnya. Dan ini sebagai pengingat aja ya, ini buat patch bulan sebelumnya, bisa kalian perhatiin. Ini data di 7 September 2024. Atau buat patch bulan Agustus kemarin. Dan FPS rata-ratanya itu dapat di 81 FPS dengan settingan rata kanan. Kira-kira buat sekarang ini bisa dapat berapa FPS ya? Nah, ini langsung aja kita siapin terlebih dahulu buat stopwatch-nya. Kita cek suhu ruangan ada di kisaran 31. Langsung aja kita login di game Mobile Legends-nya. Dan ini buat stopwatch langsung aja mari kita mulai terlebih dahulu. Dan nanti kita bakalan ngetes buat di Mobile Legends selama 3 permainan dengan mode yang berbeda. Ini match yang pertama kita mainnya rata kanan, mode performanya udah kita aktifin. Nanti match kedua mode performa nggak kita pakai, dan mode ketiga atau game yang ketiga kita main di grafisnya kita bikin tinggi. Tapi nanti ya buat yang ketiga, yang pertama ini rata kanan dengan mode performa aktif. Langsung aja kita mulai buat mode ranknya. Oke, ini kita tes buat main game. Dari tadi sih aman banget ya, lancar, gak ada kendala ataupun nge-lag sedikit pun. Buat war kayak gini juga masih oke. Nah ya kan, masih aman banget. Buat war masih tetap ada di atas 80 fps. Dan buat gamenya ini juga seru, dapat lawan yang seimbang antara tim dan juga tim lawan, tim saya dan juga tim lawan maksudnya. Dan buat suhunya ini masih kerasa aman banget, cuman dikit banget angetnya, masih terlalu nyaman dan bisa dibilang adem. Dan kita lihat aja nanti gimana buat perubahan dari suhu, penurunan dari FPS, serta penurunan dari baterai yang dimiliki setelah melakukan update patch bulan Oktober di Infinix Note 40. Langsung aja mari kita gas. Dan kita lihat nanti siapa nih yang jadi korban berikutnya. Ternyata lagi di sini. Nah, kena makanya nih. Oke, nice. Oke. Lumayan. Aduh. Nah, kurang dikit. Oke, nice. Dikit lagi. Nah, waduh. Ternyata mati juga. Tadi sempat muncul notifikasi ya, dan ini lupa nggak dimatiin, lupa nggak dinonaktifin buat notifikasinya. Jadi nanti semisal ada frame drop parah 2 atau 3 kali secara beruntun, itu tandanya waktu ada notifikasi. Jadi buat FPS-nya cukup terpengaruh tentunya ya. Oke, nice. Nah, aduh, pingnya tinggi tadi. Pingnya lagi gak bersahabat ini, nyampe 70. Oke, kita main aja, nanti kita liatin. Tadi intinya kalau frame drop secara beruntun tadi karena dapat notifikasi. Dan FPS-nya tergolong stabil di atas 80 fps ya. Tentunya buat main game masih oke banget, playable banget. Yang penting tuh buat pingnya itu lancar, atau di bawah 50, 40 ini masih tergolong lancar dan juga aman. Langsung aja kita end biar cepet selesai, dan kita ubah ke mode yang kedua. Gak perlu pakai mode performa, kira-kira nanti suhunya gimana. Kalau sekarang ini sih suhunya masih kerasa aman banget, dan kita langsung aja cek buat suhu layarnya. Suhu layar cuman 40 mendekati 41. Suhu back cover ini nggak nyampe 40 ya, cuman 39 tadi tuh. Mana? Ya 39. Dan buat baterainya sekarang ini ada di 77%, udah kita pakai selama 24 menit, hampir 25 menit dari pertama kali masuk ke lobby. Langsung aja kita lihat buat FPS real time yang kita dapetin dari permainan yang baru aja kalian lihat. Nah, ini tadi frame drop beruntun ini ya yang saya maksud nih. Ini waktu dapat notifikasi nih gara-gara X dan juga apa tadi, lupa saya, intinya dapat itu. Dan FPS rata-rata yang kita dapetin ada di 83 fps. Buat grafisnya masih tergolong oke banget, karena ini tadi waktu dapat beberapa notifikasi seperti yang kita bilang ya. Oke, kita lanjut buat match yang kedua. Kita hilangin buat mode performa, lebih tepatnya pakai mode seimbang, tapi pakai settingan rata kanan. Ini buat settingannya masih ada di rata kanan, mode performa udah kita aktifin, lebih tepatnya ada di mode seimbang, dan kita mainnya di mode rank lagi. Ini dari tadi buat pingnya kurang stabil ya, naik turun terus.
Jadi buat main gamenya ya kadang ngerasa nge-lag kayak gitu, tapi bukan dari HP-nya. Karena buat FPS ya tergolong cukup stabil dan juga bagus sih sebenarnya. Gara-gara pingnya nih bisa dilihat ya. Dan kalau lagi war, waktu ping bagus, ini tadi sempat frame drop antara 70 nyampe 60 fps karena nggak kita aktifin buat mode performanya. Oke, kita pakai buat kebut-kebutan ya. Ini pingnya naik turun parah ya, pingnya nyampe 90 tadi, nyampe merah kayak gitu. Nah ya kan, temparnya kemana, ngarahnya kemana, tapi belok-belok sendiri setirnya. Aduh, nih lihat nih, pingnya naik turun. Nah ya kan, nyampe 100 lebih bahkan. Ya, 1, 2, 3 kalah. Nah, kita cek buat suhunya terlebih dahulu. Suhu layar ini masih sama 40,9, nggak nyampe 41. Suhu back cover juga masih sama di kisaran 39. Dan kita lihat buat baterainya tadi ada di 77%. Sekarang ini udah turun di 71%. Ini buat FPS real time-nya masih cukup bagus, tapi masih stabilan tadi waktu kita pakai buat main game dengan mode performa, dan rata-rata dapat di 81 fps. Oh ya, kita tadi mainnya dari awal masuk ke lobby game Mobile Legends ya, ini udah nyampe 47 menit. Match yang terakhir masih tetap sama, nggak pakai mode performa, atau lebih tepatnya cuman mode seimbang kayak gini. Cuman nanti buat settingan grafisnya kita turunin aja ya, nggak perlu pakai rata kanan. Kita lihat nanti buat FPS sama suhunya kira-kira gimana. Kita bikin sedang aja, super sedang, atau turunin dikit aja deh. Nah, kita turunin di super tinggi. Oke, ini di match terakhir kita mainnya masih sesuai settingan yang kita bilang ya, masih tetap ada di mode seimbang. Lalu buat frame rate-nya masih tetap di super, dan grafisnya kita bikin di tinggi. Ini timnya mati semua dan kayaknya ini match ketiga bakalan kalah lagi nih. Coba deh kita lihat nanti buat FPS-nya gimana. Kalau dilihat dari sini ya, monitoring FPS real time sih dari tadi kelihatan stabil di atas 80. Dan ini udah selesai, langsung kita cek buat suhu layarnya terlebih dahulu. Suhu layar masih tetap sama, sedikit menurun. Tadi kan nyampe 40,9, ini 40,5. Dan suhu back cover masih sedikit menurun juga. Jadi ada selisihnya ya. Dan kita lihat aja hasilnya gimana buat FPS real time. Buat hasilnya ternyata masih tetap bagus ya. Rata-rata dapat di 83, hampir 84 fps, dan ini buat grafisnya bisa kalian perhatiin. Dan buat baterainya ini masih ada di 65%. Udah kita pakai selama 1 jam lebih 6 atau 8 menit. Ya, 1 jam lebih 8 menit buat pemakaian. Jadi pertama kali masuk ke lobby dan kita pakai buat konten gaming test. Dan kesimpulannya setelah kita nyobain buat urusan performa, menurutku sih buat performanya ini kerasa sedikit lebih stabil, tapi ya nggak terlalu signifikan banget. Dan saran saya setelah update kayak gini, mendingan kalian mainnya nggak usah pakai mode performa, kemudian grafisnya kalian turun aja ke tinggi, karena buat suhunya sedikit lebih adem, meskipun juga nggak signifikan, paling cuman 0,5 derajat ya tadi buat perubahannya. Dan buat baterai, menurut kalian gimana nih? Kalau menurutku buat pemakaiannya ini sih tergolong standar aja ya. Nggak bisa kita bilang makin boros ataupun makin awet. Kalau menurutku standar atau sewajarnya buat pemakaian selama 1 jam lebih 9 menit. Dan buat kalian sendiri gimana? Setelah nyobain atau setelah update di Infinix Note 40 yang kalian punya, drop aja deh pengalaman ataupun kelebihan dan juga kekurangan setelah nyobain Infinix Note 40 dari pertama kali pakai ataupun setelah melakukan update sistem buat patch bulan Oktober. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.